Bu, berkali-kali saya menjelaskan bahwa perselingkuhan tidak terjadi begitu saja. Ada tahapan yang terlewati, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tidak ada suami yang melihat rekan kerjanya yang cantik kemudian diajak selingkuh. Tidak seperti itu. Pasti ada tahapannya. Seperti melakukan pendekatan, memberikan dukungan emosional, menciptakan kelekatan, misalnya sering menemani dan mendengarkan curhatan, dan sebagainya. Sampai akhirnya terciptalah kedekatan yang makin lama membentuk celah selingkuh badan karena muncul syahwat yang tak bisa dibendung. Nah, dalam proses perselingkuhan emosional itu, biasanya wanita yang memang berniat merebut suami Anda, mereka mencoba mencari-cari kelemahan istri sah. Setelah ditemukan minimal 3 kelemahan istri sah, kemudian mereka akan membuat strategi, Bu. Saya harus bersikap A untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa dipenuhi oleh istrinya. Saya harus melakukan B untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa dipenuhi sang istri, sehingga pada akhirnya dia akan memilih saya, bukan istrinya. Lalu, apa saja kelemahan sang istri yang biasanya dimanfaatkan pelakor untuk merangsek masuk menggoda suami ibu? Simak sampai akhir video ini, Bu. Karena di akhir penjelasan nanti, saya akan share bagaimana cara mengetahui kelemahan ini agar tak dijadikan pelakor sebagai celah untuk masuk dan merusak rumah tangga ibu. Selanjutnya, silahkan ibu catat dulu nomor konsultasi saya di 08111 264401 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah video ini. Melalui nomor konsultasi tersebut, ibu bisa menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menjelaskan detail masalah rumah tangganya seperti apa. Bimbingan rumah tangga di tempat saya bersifat psikospiritual ya Bu. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu seperti saat ibu curhat pada teman atau keluarganya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik ibu. Medan energi di sekeliling tubuh ibu atau saya menyebutnya sebagai aura, ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri ibu. Seperti lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri, hingga menarik orang-orang serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabulnya hajat ibu. Setelah aura diperbaiki, saya juga akan membantu memberikan bimbingan mengenai apa yang perlu ibu lakukan, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah Bu, ikhtiar kita lebih optimal karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segan menghubungi saya ya. Baiklah, kelemahan pertama yang akan saya bahas di sini berkaitan dengan kesibukan seorang istri. Wanita menikah memiliki peran yang kompleks. Dalam sekali waktu, wanita yang menikah ini harus berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, anak mantu, anak dari orang tuanya. Bagi yang bekerja, mereka juga berperan sebagai wanita karir, sekaligus menjadi istri dan kekasih hati bagi suaminya. Maka menjadi istri harus memiliki mental yang kuat, karena ini bukan sekedar peran, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab dan tekanan yang cukup banyak. Sehingga hal ini seringkali membuat istri tak ada waktu untuk melayani suami sebagai kekasih hatinya. Dia menganggap setelah menikah, maka hal terpenting adalah pekerjaan rumah beres, anak-anak, dan suami terlayani dengan baik secara lahiriah. Kita lupa Bu, bahwa ibu dan suami juga sepasang kekasih. Batiniah suami ini perlu dikasih makan. Tapi kita sibuk dengan dunia kita sendiri dan menganggap apa yang kita kerjakan ini adalah demi kebaikan suami juga. Nyatanya tidak Bu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, batiniah suami perlu dikasih makan. Berupa waktu berkualitas, bermesraan, dan menghabiskan hari-hari penuh kepedulian berdua. Nah, kesibukan istri dengan dunianya sendiri ini akhirnya dimanfaatkan pelakor untuk mendekati suami ibu. Pelakor melihat suami orang ini kok sepertinya kesepian ya. Akhirnya suami ibu didekati, didengarkan, diberikan dukungan.
Hal-hal sepele yang ibu anggap sebagai hal yang bisa diurus suami sendiri, ternyata digunakan pelakor sebagai celah untuk memasuki hati suami ibu. Suami ibu yang selama ini haus sentuhan emosional dari istrinya, akhirnya merasa diperhatikan dan dipedulikan oleh pelakor tersebut. Sekarang, kelemahan yang kedua adalah ibu dan suami menjalani pernikahan jarak jauh. Saya yakin tidak ada pasangan yang menginginkan pernikahan jarak jauh. Semua pasangan selalu ingin bersama, tapi terkadang keadaan membuat kalian kesulitan untuk tinggal satu rumah. Mungkin karena suami harus merantau ke luar pulau atau luar negeri, sehingga tak memungkinkan bagi ibu untuk membersamai suami. Nah, suami yang jauh dari istrinya sudah pasti haus akan sentuhan lahir dan batiniah dari sang istri. Akhirnya, kondisi ini dimanfaatkan pelakor untuk mendekati suami ibu. Mumpung jauh dari istrinya nih. Nah, suami ibu yang setia bahkan taat terhadap Tuhan, tapi kalau tiap hari disodori perhatian dan sentuhan langsung, pasti akan jatuh juga, Bu. Itulah kenapa semua klien saya anjurkan untuk tidak menjalani pernikahan jarak jauh. Nah, kelemahan ketiga yang dimanfaatkan pelakor adalah sifat istri yang egois. Contohnya, ibu merupakan sosok yang sulit diberi saran dan masukan dari suami. Seringkali ibu bertindak dan membuat keputusan atas dasar keuntungan pribadi, tidak ngobrol dulu dengan suami dan sebagainya. Ini berarti ibu egois atau mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat suami merasa dirinya ini tidak penting, tidak dianggap oleh sang istri. Kalau sudah seperti ini, jangan tanya, Bu. Pelakor mudah sekali datang dengan menggunakan metode patuh kepada suami ibu. Dia akan bersikap manis seperti anak kucing yang selalu nurut, sehingga suami ibu akan mulai membanding-bandingkan. Oh, yang baru ini lebih nurut, lebih enak diajak ngobrol. Aku lebih dihormati, dan sebagainya. Akhirnya, suami ibu jatuh ke tangan pelakor. Jadi, saran saya, silahkan bisa coba dipelajari 3 kelemahan ini, lalu pelan-pelan diperbaiki, sehingga suami makin betah bersama ibu lahir dan batin.